Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 8 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Mengolok-olok. Dosa mengolok-olok. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 27 ayat 30 sampai dengan 31. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mau belajar bahwa seringkali manusia melakukan tindakan kebodohan yang sangat bodoh dan sebodoh-bodohnya. Biarlah apa yang sudah terjadi di masa lalu, kami tidak melakukannya, namun kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita masih ingat sewaktu kita masih kecil, tatkala orang tua kita diolok-olok, nama ayah dan ibu kita dipermainkan, maka orang yang diam, orang yang tadinya kurang berani pun akan menjadi seorang yang pemberani untuk kemudian mempertahankan kehormatan daripada mama dan papa kita, ayah dan ibu kita. Karena mengapa? Karena mereka adalah orang tua, di mana setiap kita masing-masing, siapapun sahabat seperjalanan yang sudah lanjut usia sekalipun, kita punya hutang yang sangat besar kepada orang tua yang mengandung, yang melahirkan, yang membesarkan, yang mengasihi tanpa batas. Apapun dibuat oleh orang tua, tentunya orang tua yang baik, karena banyak juga orang tua yang kurang bertanggung jawab, yang memberikan semua yang terbaik kepada setiap kita. Tatkala orang tua kita diolok-olok pun kita tidak bisa terima dan kita akan melawan. Pada bagian ini kita melihat bagaimana manusia berdosa mengolok-olok Tuhan yang kudus, bagaimana ciptaan mengolok-olok Kristus, bagaimana orang yang dicintai, yang dikasihi, bukan membalas apa yang menjadi bagian yang harus dikerjakannya, namun mengolok-olok Kristus. Firman Tuhan dikatakan bahwa mereka meludahinya, mengambil bulu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah itu mengolok-olok dia dan menanggalkan jubahnya dan mengenakan pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Betapa sempurna sebuah kebejatan dan keberdosaan manusia. Mari kita lihat urutannya. Yang pertama, mereka meludahinya. Yang kedua, mereka mengambil bulu dan memukulkan ke kepalanya. Yang ketiga, mereka mengolok-olok Yesus. Yang keempat, mereka menanggalkan jubahnya. Dan yang kelima, mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Betapa sempurnanya kebodohan manusia. Dan betapa berdosanya manusia dengan segala dosa. Kalau kita boleh kemudian mengumpulkan dari seluruh ciptaan, dari tanaman, dari binatang paling buas sekalipun, siapa sesungguhnya makhluk hidup yang diciptakan Tuhan yang paling tidak tahu diri? Yaitu adalah manusia. Bagaimana mungkin Sang Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, yang melakukan sebuah perjalanan dari surga datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan cintanya, untuk memberikan kasihnya, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menjamin masa depan kita memiliki masa depan damai sejahtera, masa depan yang mengalami sebuah kehidupan kekal, yang bagaimana Allah memelihara kita dengan seluruh kesempurnaannya. Tidak hanya keselamatan di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk setiap kita masing-masing, tapi seluruh jeda kehidupan kita, bahkan hal-hal yang kecil yang ada pada diri kita, itu semuanya berasal dari Allah. Namun manusia melakukan 5 hal yang paling luar biasa. Mereka meludahinya. Yang kedua, mereka mengambil buluh dan memukul kepalanya. Yang ketiga, mereka mengolok-olok Yesus. Yang keempat, mereka menanggalkan jubah. Dan yang kelima, mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sahabat seperjalanan, tentu kita akan geram dan marah.
untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para serdadu. Dan tentunya ini disukai. Catatan pada ayat yang sebelumnya dikatakan mereka menganyam mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai orang Yahudi." Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini yang dilakukan oleh para serdadu, yang disetujui oleh kaisar, oleh para pejabat yang ada pada waktu itu termasuk Festus, yang kemudian menjadi sebuah berita gembira buat orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, dan para pendosa lainnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita merenung sejenak mengapa Tuhan mengizinkan semuanya itu diterima oleh dirinya, Tuhan bisa menghindar dan Tuhan bisa menghukum setiap tindakan yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Tindakan yang sangat mudah dan sederhana buat Tuhan, seperti membalikkan tangan. Namun mengapa Tuhan Yesus mengizinkan semuanya itu terjadi? Karena kemarahan Kristus itu dikalahkan oleh kasih-Nya. Karena penegakan hukum Kristus dikalahkan oleh kasih-Nya. Kasih-Nya itu mengalahkan segala hal, sehingga perlakuan seburuk apapun tidak membuat sirna, tidak membuat urung, tidak membuat batal karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus sampai di atas kayu salib dengan satu tujuan utama. Setiap manusia yang berdosa yang percaya dan datang kepada Dia, yaitu Kristus yang sudah lahir, mati di atas kayu salib, bangkit. Bagi mereka yang percaya, mengaku dalam mulutnya dan percaya di dalam hatinya Kristus adalah Tuhan, mereka akan diselamatkan. Maka fokus itulah yang mengalahkan segala sesuatu. Mari sahabat seperjalanan, apa kena mengena daripada bagian firman Tuhan dalam hidup ini? Kehidupan kita seringkali sangat menekankan yang namanya harga diri, sangat menekankan yang namanya gengsi. Jangankan kita dipegang kepala, kita dipelototin oleh mata saja, mata ketidaksukaan, atau lirikan mata yang seakan-akan merendahkan kita, kita sudah akan marah luar biasa. Namun Tuhan tidak demikian. Sahabat seperjalanan, tatkala kita menghadapi berbagai macam tindakan-tindakan ketidakadilan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita belum apa-apa dibanding dengan Kristus. Tatkala kita berjuang melakukan kebenaran, berjuang melakukan kebaikan, mencintai orang-orang yang kita cintai, namun balasan yang dilakukannya justru berbalik, kita belum apa-apa dibandingkan dengan Kristus. Sehingga pelajaran yang kita dapat, mari kita belajar bersabar menghadapi segala sesuatu yang kita tidak sukai, tindakan-tindakan ketidakadilan. Mungkin kita diolok-olok, mungkin kita dipermainkan kepala kita, atau bahkan kita pernah diludahi oleh seseorang, atau kita pernah dipermainkan dengan pakaian kita dirobek, atau kita dibawa untuk disalibkan dalam artian yang lebih luas lagi. Ada orang-orang yang menginginkan kematian kita. Ingatlah, Tuhan Sang Hakim yang adil akan menegakkan segala sesuatunya. Dan tatkala kita belajar dari kasih setianya, kalau ada perlakuan-perlakuan tidak adil di dunia pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam studi dan kuliah atau sekolah, di tengah-tengah masyarakat, di tempat-tempat umum, ingatlah bahwa tidak ada perbuatan yang lepas daripada pengamatan Tuhan, dan Tuhan akan menegakkan kebenaran di atas semuanya itu. Kalau kita kemudian menyimak semua penderitaan yang kita alami, belum apa-apa dibanding dengan apa yang Yesus alami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih satu hari menjelang perayaan Paskah yang kami akan rayakan besok. Kami belajar tentang cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada setiap kami semua. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang mohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menikmati Jumat Agung dan besok kita merayakan Paskah. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.